Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Taufan di Global 1 Channel. Oke guys, hari ini kita akan review dan unboxing VisaTab 10 keluaran dari Intel, tablet dengan harga 1 jutaan yang menurut aku bagus banget. Ini sudah aku pakai 1 mingguan kurang lebih untuk live streaming ya di media sosial seperti TikTok, Shopee dan lain-lainnya. Dan hasilnya cukup memuaskan bagi saya teman-teman ya. Untuk kelebihan yang lain langsung aja kita akan unboxing dan review ya. Nah seperti ini teman-teman ya bentuk dari kotaknya. VisaTab ini dibekali dengan bonus tambahan ya. Di setiap toko mungkin berbeda, tapi ada yang memberikan bonus. Di harga 1.4 ini dapat bonus yang namanya case seperti ini teman-teman ya. Case nya ini kita buka dulu ya. Ini nggak ada keyboardnya, tapi worth it banget sih. Tinggal kita beli keyboard wireless saja udah bisa ya teman-teman ya. Nah jadi case nya ini sudah ada sandarannya seperti ini ya teman-teman ya. Dan ada tulisannya VisaTab seperti ini ya. Ini cukup membantu banget biar kelihatan lebih elegan ya. Nah untuk kardusnya sendiri kita cek dulu teman-teman ya. Nah seperti ini tulisannya VisaTab 10 keluaran dari Intel. Terus kita cek di bagian belakang. Untuk speknya biasanya ada spek singkat dari kardusnya. Nah ini tuh sudah 10 in hard display teman-teman ya. Ini menggunakan layar IPS, jadi bukan AMOLED teman-teman ya, tapi menurut aku sudah cukup lah IPS ya. Baterainya 6000 mAh big baterai. Jadi kalau misalkan saya live kemarin ya di sosial media itu kurang lebih bisa 6 jam 8 jam teman-teman ya. Kemudian untuk yang namanya screen to body ratio-nya 86%, sudah ada AI assistant dan ada learning center-nya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita buka seperti ini. Nah, ini kita dapat tabnya seperti ini ya. Slim, elegan, grand experience ya. Kemudian ada tulisan to HD hub display 6000 mAh big battery, 86% screen to body ratio, AI assistant tadi sudah dijelaskan. Terus kita buka dulu ini tidak mendukung fast charging, tapi menurut aku di sini 1,5 jam sudah penuh teman-teman ya. Nah untuk wattnya bisa kita cek di sini teman-teman ya. Nah ini keluarannya 5 volt 2 ampere untuk keluarannya, jadi kurang lebih baterai 6000 mAh itu 1,5 jam atau 2 jam ya fullnya teman-teman ya. Tapi baterainya ini lama sekali habisnya teman-teman. Untuk casnya menggunakan Type C dan ini ada buku petunjuk panduannya seperti itu teman-teman. Untuk yang namanya tabletnya sendiri langsung aja kita unboxing seperti ini. Kita lihat dari body-bodinya teman-teman ya. Ini ada buku, ada pembukanya. Kita coba buka dulu apakah dia support dengan yang namanya slim ya. Nah di sini kita buka dulu, kita akan lihat di bagian ini bagian kartu apakah dia support dengan SD dan kartu. Oh ya, ini ada yang namanya support dengan single SIM ya teman-teman ya, single SIM sama kartu memori. Jadi penyimpanannya bisa ditambahkan dengan kartu memori. Sudah ada kartunya, bisa dimasukin kartu ya. Untuk bodinya sih tebel banget ya, jadi menurut aku sih ini namanya nggak slim teman-teman ya. Untuk bodinya tebel banget. Nah ada tulisan VisaTab, tapi ini ada macam-macam ya, warna abu-abu, kemudian ada warna biru teman-teman ya. Ada tulisannya desain by Intel, terus dan di sini ada kamera utamanya di sini teman-teman ya. Ini cuma flash dan ini tulisan AI, jadi ini cuma satu atau single kamera. Kameranya ini 8 megapiksel, di depannya itu 5 megapiksel, jadi kamera depannya 5 megapiksel. Untuk suaranya benar-benar kenceng banget teman-teman ya. Terus ini tuh nggak ada slot untuk yang namanya jack audio, tapi kalian bisa pakai yang namanya, TWS Bluetooth atau bisa pakai yang namanya converter ya, converter dari Type C itu jack 3,5 mili, ada kok dijual cuma 5 ribuan. Itu bukan menjadi masalah teman-teman ya. Nah waktu dinyalakan ada tulisan Intel seperti ini teman-teman ya. Nah di sini kita langsung melaju ke setting teman-teman. Kita akan lihat bagian pengaturan. Nah di pengaturan di sini dia menggunakan RAM 4 GB teman-teman ya. Tapi ini bisa ditambahkan dengan extended ya, atau bisa ditambahkan dengan virtual RAM sampai 8 GB. Jadi totalnya 8 sama 4. Jadi totalnya adalah 12 GB ya. Kemudian untuk penyimpanan internal sendiri menggunakan 128 GB, jadi lumayan banyak banget. Dan ini tuh
lumayan teman-teman ya, 128 GB penyimpanan. Jadi saya rasa nggak perlu menambahkan slot micro SD. Tapi kalau teman-teman masih butuh, bisa ditambahkan slot micro SD teman-teman ya. Nah, untuk cara menambahkan yang namanya RAM-nya, kalian bisa ke sini teman-teman ya. Kalian bisa klik memfusion seperti ini. Nah, ini untuk menambahkan virtual RAM-nya teman-teman ya. Jadi memfusion ini kita bisa setting juga virtual RAM-nya berapa. Kita bisa 8 GB, 6 atau 4. Di sini kita pakai aja yang paling tinggi, yaitu 8 GB. Jadi nanti di sini 8 plus 4. Nah, kemudian dia akan restart teman-teman ya. Jadi sebelum kalian pakai VisaTap ini, kalian tambahkan RAM-nya dulu ke memfusion tadi ya teman-teman ya, supaya kinerja RAM-nya bisa lebih maksimal seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang barusan beli ya, kalian jangan lupa untuk men-setting virtual RAM-nya tadi. Untuk suaranya lumayan kenceng teman-teman ya. Jadi kalau kalian menghidupkan dan menyalakan VisaTap ini, suaranya itu benar-benar kenceng banget. Untuk bagian notifikasi teman-teman ya, itu ada kecerahan layar, kemudian ada internet, kemudian ada Bluetooth, jangan ganggu, ada mode putar otomatis, lampu senter pesawat, cahaya malam, ada merekam langsung, kemudian ini ada barcode juga, lokasi juga, dan juga ada yang namanya hotspot ya. Ada akses mikrofon langsung tertara di sini, dan akses kamera, ada quick share, dan ada keamanan. Jadi ini bisa kita edit lagi teman-teman ya, bisa diedit lagi, banyak sekali di sini ya. Ada mode penyimpanan flash Google, ada mode fokus ya, dan bisa kalian baca sendiri di sini teman-teman ya. Tuh. Jadi ini bagian menu notifikasi yang di atas ya. Di sini udah aku siapin mode CPU Z seperti ini untuk melihat yang namanya kinerja dari tab ini teman-teman ya. Di sini GPU-nya menggunakan ARM. Lumayan, GPU Mali G57 biasanya dipakai di HP-HP harga 2 jutaan teman-teman ya. Kemudian untuk ini Cortex-nya menggunakan A75. Ini menggunakan ARM Cortex A75 1,6 GHz. Kita lihat lagi di bagian untuk core-nya ini menggunakan core 8 ternyata teman-teman ya. Core-nya menggunakan core 8. Terus kita lihat bagian device ya, ini ada keterangannya, brandnya dari Intel, kemudian untuk layarnya tuh 10,10 in ya. Resolusinya 800 kali 1280. Berarti belum 4K teman-teman ya, belum Full HD ya. Ini masih FHD plus sepertinya. Untuk screen density-nya 149, total RAM-nya kalian bisa lihat untuk RAM-nya itu dia di 4 ya. Di 4 GB. Kemudian available RAM-nya sudah tertulis di sini. Untuk internal storage-nya itu 128. Benar. Di sini kita beralih ke sistem ya. Android-nya sudah versi 14, versi terbaru, support dengan berbagai macam aplikasi yang mau kita butuhkan ya teman-teman ya. Kemudian ada ini ART21 Java VM-nya. Ada Google Play Service-nya yang terbaru juga teman-teman ya. Kita lihat baterainya masih bagus. Di sini kalian bisa cek baterai di sini juga. Temperaturnya juga dingin. Oh ya, untuk VisaTap ini aku pakai main game ataupun live streaming ya di TikTok, di Shopee, itu aman banget. Dia nggak panas dan tetap dingin ya. Nah, suhunya di 30,5 derajat untuk hari ini yang nggak ngapa-ngapain seperti ini ya. Sensornya bisa kalian lihat di sini. Yang nggak ada di sini adalah NFC, nggak ada teman-teman ya, nggak ada NFC. Kemudian untuk sensor yang lain lumayan cukup lengkap ya. Nah, jadi kelemahan dari VisaTap ini nggak ada yang namanya cek 3,5 mili, itu aja teman-teman ya. Dan layarnya itu masih termasuk belum AMOLED ya, masih menggunakan IPS dan juga masih belum 4K atau belum Full HD plus. Jadi saya rasa ini masih HD saja teman-teman ya. Tapi untuk kualitas suaranya nggak usah diragukan lagi. Kita akan tes kualitas suara dari yang namanya tab ini ya. Nah, ini adalah kualitas suaranya teman-teman ya. Lumayan kenceng banget. Ini mode clean teman-teman ya. Untuk suara clean seperti ini lumayan jelas banget ya, nggak ada gembret-gembretnya teman-teman.
Nah, itu tadi teman-teman ya, kualitas suara. Nah, itu tadi teman-teman ya, kualitas suara dari yang namanya tab ini nggak perlu diragukan lagi. Ini benar-benar gede banget, suaranya ngebas banget, suaranya jernih. Kalau misalkan kalian pilih lagu yang full bass, kalau misalkan yang clean, dia juga clean juga teman-teman. Untuk kualitas gambarnya bisa kita cek langsung di YouTube teman-teman ya, kita cek kualitas gambarnya. Untuk kualitas gambar menurut aku sih lumayan teman-teman ya, lumayan teman-teman, nggak usah khawatir gambarnya walaupun dia belum full HD. Untuk 10 inch seperti ini tuh sudah cocok banget, tuh seperti ini. Untuk kualitas gambarnya kita cek langsung seperti ini ya, tuh gambarnya jernih, nggak usah khawatir. Di sini tuh gambarnya tetap bagus, menurut aku tetap bagus, buat gaming juga enak ya. Sekarang kita akan coba untuk gaming teman-teman ya. Ini sudah kalian lihat gambarnya tuh seperti ini. Cukup jernih, cukup bagus ya. Sekarang untuk kualitas gaming kita bisa langsung aja kita coba di Mobile Legends teman-teman ya. Kita coba di Mobile Legends karena biasanya saya suka pakai buat ngegame di Mobile Legends seperti ini. Oh ya teman-teman, di sini sudah BTW ini sudah ada yang namanya pelindungnya ya. Di sini ada pelindungnya tapi bukan yang bagus, ini nanti masih plastik bawaan. Jadi bisa kalian ganti atau kalian belikan aja nanti yang agak bagusan teman-teman ya. Kalau ini plastiknya tipis banget untuk bawaannya. Tuh, untuk kualitas gamenya bagus ya. Bisa kalian cek, nanti kita cek di setelan gamenya ini bisa rata kanan semua, bisa kualitas yang paling bagus seperti ini. Tuh, seperti ini teman-teman ya. Animasinya juga bagus, nggak patah-patah. Langsung aja kita coba di gameplaynya. Seperti apakah gameplaynya teman-teman ya. Di harga 1 jutaan, kalau kalian pengen beli seperti ini itu lumayan worth it kalau menurut aku ya. Kalau menurut aku untuk harga 1 jutaan, VisaTap ini menurut worth it karena bodinya yang super kokoh seperti ini ya. Dan untuk ini nggak panas sama sekali, kita pakai ngegame lama ataupun buat live streaming lama. Karena ini sudah aku pakai lama banget kemarin ya, 1 mingguan. Itu nggak ada panas-panasnya ya, jadi aman-aman banget teman-teman tuh. Seperti ini. Suaranya juga gede banget, enak banget, ngebas banget suaranya teman-teman ya. Tuh, buat game itu cocok banget ya, suaranya juga ngebas banget seperti ini. Nah, untuk settingannya kalian bisa lihat di sini. Untuk settingan rata kanan semuanya seperti ini ya. Kemudian frame rate-nya bisa tinggi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Itu nggak ada panas-panasnya sama sekali di VisaTap ini teman-teman. Nah itu tadi teman-teman ya, review singkat VisaTap 10 harga 1 jutaan. Menurut aku sih worth it banget buat live streaming lama ya, seperti ini berjam-jam juga itu nggak ada kendala, nggak ada panas-panasnya dan tetap dingin. Untuk pemakaian game-game ringan seperti Mobile Legends itu termasuk juga enteng banget ya, masih ringan di VisaTap ini guys. Untuk belajar anak-anak sekolah, untuk kegiatan kerja ini juga masih mumpuni teman-teman ya. Di harga 1 jutaan kalian bisa dapat tab seperti ini, menurut aku sih worth it untuk dibeli. Kalau kalian pengen beli langsung aja saya kasih linknya ya, kasih linknya di pojok kiri bawah teman-teman ya, dan saya sematkan juga di deskripsi dan juga di kolom komentar. Nah jangan lupa dukung terus channel ini teman-teman ya, buat mengikuti perkembangan video-video saya berikutnya, dan aktifkan juga loncengnya biar teman-teman nggak ketinggalan video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.